Baik teman-teman, setelah tadi teman-teman mengetahui terkait dengan definisi dari turunan dan apa itu turunan, kemudian kita dapat langsung masuk ke aturan turunan ya teman-teman. Pertama dari konstan dan identitas. Nah, misalkan teman-teman diberikan suatu fungsi f(x) yaitu bernilai konstan 1 dan gx sama dengan x, maka secara teorema turunan pertama dari f(x) yaitu adalah 0 dan turunan pertama dari gx itu adalah 1 gitu teman-teman. Nah, sebagai informasi aja kepada teman-teman, jadi kita tuh anak matematika ya diajarkan untuk membuktikan suatu teorema teman-teman. Dari definisi yang sudah diberikan, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa teorema itu benar atau salah gitu teman-teman. Nah, misalkan f(x) turunannya secara teorema adalah turunan pertamanya itu adalah 0. Nah, bagaimana sih kita membuktikan itu? Nah, di sini sudah saya sertakan buktinya gitu. Nah, sebenarnya sih tidak terlalu penting gitu ya teman-teman ya terkait buktinya, karena di penerapan nyatanya gitu teman-teman ya tinggal hasilnya aja gitu teman-teman, hasil akhirnya tanpa harus meribetkan gitu ya, mempusingkan terkait dengan prosesnya gitu. Tapi di sini saya mencoba untuk memberikan pengetahuan lebih aja sih terkait dengan teman-teman bagaimana kita membuktikan suatu teorema gitu teman-teman. Nah, lanjut aja kita langsung masuk ke buktinya gitu. Nah, jadi kita akan membuktikan teorema yang fx dulu ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan definisi dari turunan, ini tadi f aksen x, di mana didefinisikan limit h menuju 0, fx plus h min fx per h. Nah, tadi kita dapat langsung masukkan saja teman-teman. Fx plus h ini apabila dimasukkan ke fx ya, apabila masukkan ke fx ya ke sini, ya, ke situ, dia akan karena dia berupa konstan, dia hasilnya akan satu teman-teman. Nah, dan juga fx juga teman-teman, dia akan menghasilkan yaitu sama dengan satu teman-teman. Baru dibagi h. Nah, lanjut. Nah, 1 kurang 1 adalah 0. Nah, di sini teman-teman 0 per H. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini ada limit teman-teman. Nah, jadi nilai H ini tidak sama dengan 0 teman-teman. Namun H ini menuju 0 gitu teman-teman. Jadi dia tidak 0 tapi dia menuju 0. Sehingga 0 dibagi dengan berapapun nilai yang dimana dia tidak 0, dia akan menghasilkan 0 dari itu. Next, kita lanjut ke pembuktian yang GX. Nah, untuk fungsi GX tadi sama saja, sama kayak f accents yang fx tadi. Kita masukin ke definisinya, sorry ini harusnya GX ya. Ya, ini harusnya fungsi GX bukan fx. Nah, apabila kita masukkan tadi, karena GX itu adalah X, kita masukkan jadi X plus H. Kemudian GX itu adalah X, kita jadi X gitu teman-teman. Baru dibagi H. Nah, kini coret X-nya, sehingga menggunakan H. Nah, karena H tadi tidak 0, kita dapat bisa membaginya teman-teman dan menghasilkan 1. Jadi terbuktikan bahwa turunan GX ini dia adalah hasilnya 1. Nah, ya, gitu sih teman-teman terkait dengan buktinya, teoremanya. Kita lanjut ke aturan selanjutnya. Baik, kita akan next ke aturan selanjutnya yaitu terkait dengan pangkat. Oke. Ya. Digedein dulu ya. Tentang pangkat. Nah, jadi apabila teman-teman mempunyai fungsi fx yang mana didefinisikan seperti ini, fx dengan x pangkat n, maka secara teorema untuk turunan pertama fx yaitu adalah pangkatnya pindah ke depan n, kemudian x pangkat n min 1. Ya, n min 1 nanti pangkatnya dikurang. Nah, ini secara teorema seperti ini. Nah, langkah baiknya kita akan buktikan gitu teman-teman. Nah, sama saja seperti aturan sebelumnya. Untuk fx pertama atau turunan pertama dari fx, kita akan definisikan terlebih dahulu, yaitu definisi turunan. Kemudian kita masukkan tadi fx plus h dikurang fx gitu teman, dibagi h gitu kan. Jadi tadi fx plus h kita masukkan ke fungsinya, yaitu menjadi x plus h pangkat n dikurang fx yaitu xn dibagi h teman-teman. Nah, di sini untuk X plus H N ini nanti teman-teman bisa cari di internet. Dia itu merupakan ada polanya tertentu teman-teman. Itu
yang bisa teman-teman ketahui terkait dengan segitiga Pascal gitu. Nah, di sini bisa dipecah lagi teman-teman secara polanya. Nah, pecahan dari polanya itu adalah yang ini, yang dikurungkan. Sebenarnya teman-teman nggak perlu pusing sih, karena ini udah banyak gitu loh di search di internet. Jadi nanti teman-teman tinggal masukin aja ke diganti gitu loh, diganti polanya x plus a per n menjadi ini, kemudian dikurang dengan xn. Nah, kemudian kita lanjut xn tadi, karena di depan sini ada xn, di belakang sini xn, kita kurangkan sehingga hilang gitu xn-nya. Jadi kita tinggal n kali x pangkat n min 1h dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Di sini kan setiap ini ada h ya. Setiap rukun jumlah itu ada h, ada h, ada h, ada h gitu kan. Nah, secara sifat operasi matematika kita bisa keluarkan h-nya teman-teman. Keluarkan satu h-nya ke depan gitu. Jadi ini tinggal nx pangkat n min 1, kemudian nanti selanjutnya ini tinggal h-nya dan setelahnya gitu teman, seterusnya. Nah, karena H ini tadi ya sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan yang saya katakan, karena H itu di sini ada limit gitu ya. H itu tidak nol. Jadi kita bisa membaginya teman-teman. Nah, karena sudah membagi jadi satu, hilang. Sekarang kita tinggal yang di dalam kurungnya saja. Yaitu nx min 1, n min 1, n kali n min 1 per 2 dan seterusnya gitu teman. Nah, baru di sini kita dapat masukkan gitu teman-teman. Kita masukkan H-nya. Tadi karena H-nya 0, kita masukkan 0. Nah, karena semuanya ini mengandung H, ya kan? Dan ini apa namanya? Mengandung H, karena dikali 0, dia akan habis gitu, teman-teman. Yang term yang ini. Jadi tinggal sisa yang ini. Jadi, terbukti bahwa untuk turunan fx, di mana x pangkat n, itu menghasilkan n kali x pangkat n min 1. Nah, gitu sih, teman-teman. Baik, kita lanjut ke aturan selanjutnya, teman-teman.